Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar barisan geometri. Oke. Nah, kompetensi dasarnya masih sama dengan minggu lalu ya. Karena kita masih belajar tentang barisan dan deret. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat mengetahui urutan bilangan yang termasuk barisan geometri. Kemudian dapat menentukan nilai dari suku yang ditanyakan pada barisan geometri. Dan yang terakhir, dari tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita dapat membuktikan rumus suku ke N untuk barisan geometri. Baik, kita lanjutkan. Nah, mengingat kembali apa yang dimaksud dengan barisan. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Ingat ya, disusun menurut pola tertentu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang barisan dan deret geometri. Bahwa untuk mengetahui apakah barisan itu merupakan barisan aritmatika atau bukan, itu kita lihat dari bedanya ya atau selisihnya. Jika selisihnya sama atau selalu tetap, maka dikatakan sebagai barisan aritmatika. Nah, contoh nih ya. Oke, di sini ada sampai U4 yaitu suku keempat. Nah, kita mengecek pola bilangannya untuk mencari selisih. Ini minggu lalu juga sudah pernah Ibu jelaskan bahwa selisihnya sama-sama 7 gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Kalau kita pakai mengecek dengan mencari selisihnya, maka untuk barisan yang memiliki suku 3, 6, 12, dan 24 itu kan bedanya selisihnya nggak sama ya. Karena kalau kita mencari selisih kan U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang U3. Nah, kalau U2 kita kurang dengan U3 dapatnya 3. Kalau U3 kita kurang dengan U2 dapatnya 6. Nah, begitu selanjutnya dapat 12, selisihnya tidak sama. Jika selisihnya tidak sama, coba kita cek menggunakan rumus rasio. Apa itu? Bahwa U2 dibagi dengan U1. Nah, U2 bagi U1 kita lihat U2-nya berapa? U2-nya adalah 6. Nah, berarti 6 dibagi 3 dapatnya 2. Kita cek lagi bagaimana dengan mencari rasio R sama dengan U3 bagi U2. Nah, 12 bagi 6 dapatnya 2. Nah, terus U4 bagi U3 dapatnya 2. Nah, jika R adalah rasio, lambang dari rasio ya. U2 dibagi U1. Ini adalah mencari rasio. Nah, jadi kalau bedanya nggak sama, kita cek apakah rasionya sama dengan cara membagi U2 dengan U1. Nah, kita cek apakah U2 bagi U1 itu sama dengan U3 bagi U2. Kalau sama, berarti rasionya yang sama, begitu ya. Nah, ini juga sudah sama ya. 4 bagi 2, 8 bagi 4, 16 bagi 8. Karena kalau kita cari bedanya, selisihnya dia beda. 2, 4, 8 gitu ya. Tapi kalau kita cari rasionya dia sama-sama 2. Oke, ini bedanya sama 11, jadi nggak usah dicari rasionya. Dari sini sudah kita ketahui ya, sama-sama bahwa kalau selisihnya sama atau bedanya sama itu adalah barisan aritmatika. Nah, kalau di sini yang adalah rasio atau perbandingannya itu sama, berarti dia masuk barisan geometri. Oke, kita lanjutkan. Nah, dengan tadi kan kita sebutkan bahwa 3, 6, 12, 24 ini adalah barisan geometri. Kalau barisan geometri sudah pasti ya, rasionya yang sama. Makanya di sini ada mencari rasio adalah U2 bagi U1. Nah, bagaimana mencari U2? Rumus U2 kita lihat yang di sini ya.
Tadi kan rasionya 2 ya yang kita dapatkan. Karena U2 bagi U1 dapatnya 2. Jadi 6 bagi 3 kan dapatnya 2. Nah, kita buktikan nih. Untuk mencari U2, berarti kan U1 kita kalikan dengan rasio. Rasio tadi kan dapatnya dari U2 bagi U1 ya. Berarti U2 dikalikan dengan rasio U1 kita kalikan dengan rasio dapatnya U2. Berarti rumus untuk mencari U2 adalah U1 dikali rasio. Atau biasa penulisannya itu dikasih tanda titik. Atau tidak ada tandanya, atau AR gini aja. Jadi kalau ada tulisannya AR berarti itu sebenarnya adalah A dikali R. Udah, nggak usah. Kenapa Ibu jelaskan? Karena beberapa dari kalian kalau ada gini ditanya operasi aljabarnya apa? Nggak ada, Bu. Padahal di sini ada, yaitu operasi perkalian. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, U2, U1-nya kita ganti jadi A karena di sini dikatakan bahwa U1 sama dengan A. Jadi A dikali R. Untuk rumus U2 nih. A dikali R dapat U2. Nah, bagaimana untuk mencari U3? Berarti untuk cari nilai U3, U2 dikali rasio. Nah, U2 kali rasio. Apa rumusnya U2? Sudah dapat tadi kita U2. U2 itu adalah A kali R. Berarti A kali R kali R. A kali R ini kan rumusnya U2. Jadi, apa? Ya, A kali R kali R atau R kali R itu kan R pangkat 2. Jadi, bisa ditulis bahwa rumus untuk mencari U3 adalah AR pangkat 2. Nah, pertanyaannya sekarang di LKPD kita, bagaimanakah cara mencari suku ke N untuk barisan geometri? Oke. Nah, nanti kalian kerjakan di LKPD ya. Kita lanjutkan dulu. Misal nih Ibu punya soal menentukan, ada permasalahan ya, menentukan solusi dari sistem persamaan dua variabel di bawah ini. PQ pangkat 8 sama dengan 32 per PQ pangkat 5 sama dengan negatif 4. Nah, di sini ada Q pangkat 3 sama dengan negatif 8. Dapat dari mana negatif 8 ini? Ternyata didapat dari 32 dibagi negatif 4. Dapatnya negatif 8. Nah, sekarang dapat dari mana? Q itu pangkat 3 didapat dari 8 dikurang 5. Kenapa bisa 8 dikurang 5, Bu? Nah, kita balik lagi ke sifat dari perpangkatan. Nah, kalau bilangan pokoknya sama, nah, ini kan sama nih ya, sama-sama Q. Kemudian operasi yang digunakan adalah pembagian, maka pangkatnya dikurang. Gitu ya, diingat ya. Jika bilangan pokoknya sama, ini kan sama-sama Q. Kemudian operasi hitungnya adalah operasi pembagian, maka pangkatnya dikurang. Ya, 8 kurang 5, 3. Gitu. Makanya di sini ada Q pangkat 3. P-nya kemana, Bu? Oke, ini kan P pangkat 1, ini juga P pangkat 1. Sama-sama P. Kemudian operasinya juga pembagian. Kalau pembagian kan bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurang. Jadi 1 kurang 1 kan 0. Gitu. Maka tinggallah Q pangkat 3 sama dengan negatif 8. Apa sih artinya? Nah, di sini ada pangkat 3. Berarti angka berapa jika kita pangkatkan jika kita kalikan sebanyak 3 kali? Ya. Jadi angka berapa kalau dipangkatkan 3 dapatnya negatif 8. Atau bahasa lainnya, angka berapa kalau kita kalikan angka itu sebanyak 3 kali dapatnya negatif 8. Atau Q sama dengan akar 3 dari negatif 8 ini. Nah, sekarang dapat 3 ini dari mana? Nah, dari sini ya. Jadi kalau dia 2, kalau dia 4 juga. Kalau 2 kan nggak perlu ditulis ya. Karena akar kan
akar 2 dari gitu. Jadi nggak perlu ditulis kalau 2, 3, 3, 4 gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi angka berapa jika kita kalikan sebanyak 3 kali gitu ya, dapatnya negatif 8. Atau kok bisa kita tulis bahwa negatif 2 pangkat 3. Kan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Berarti kan negatif 2-nya ada 3 kali ya. Berarti bisa kita tulis dia negatif 2 pangkat 3. Gitu, oke? Nah, atau kita buat dia ke dalam bentuk pangkat pecahan. Tadi kan bentuk akar, sekarang pangkat berbentuk pangkat. Jadilah dia pangkatnya seperti ini. Gitu. Dapat 3/3 dari mana? Kita lihat. 3, pangkat 3 yang ini yang pembilang itu dapatnya dari mana? Dari pangkat. Nih. Kemudian penyebutnya ini yang 3 dari mana? Nah, dari ini nilainya ya. Nih. Oke, 3 bagi 3 kan 1 ya. Maka negatif 2 pangkat 1 atau nilai Q-nya adalah negatif 2. Nah, sekarang untuk Q sama dengan negatif 2. Nah, kita ambil salah satu ini persamaannya. Kalau ibu sih biasa yang pangkatnya kecil, gitu biar enak dihitung. Jadi ibu ambil yang P Q pangkat 5 sama dengan negatif 4. Tuh. Nih, karena tadi dikatakan bahwa Q sama dengan negatif 2, maka Q-nya ibu ganti jadi negatif 2. Jadi di sini P kali negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 4. Kita selesaikan yang negatif 2 pangkat 5. 2 pangkat 5, 3. Berarti 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 5, 2 pangkat 5 ini dapatnya negatif 10, itu namanya dikali. Kalau 2 pangkat 5 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Gitu. Berarti dapatnya negatif 32. Makanya di sini ada 32P sama dengan negatif 4. Maka P sama dengan 4/32. Nah, dua-duanya dibagi 4, dapatnya 1/8. Maka didapatkanlah solusi dari sistem persamaan dua variabel ini bahwa Q-nya adalah negatif 2 dan P-nya adalah 1/8. Gitu. Sampai di sini pertemuan kita. Jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa bersyukur. Cukup dengan menerima seapa adanya keadaan kita yang sekarang, tanpa harus membandingkan dengan kehidupan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.